hasilkan dari diskusi kami bersama pejabat-pejabat di BNPT dan juga dengan Densus 88 bersama para tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu perlu kami sampaikan di forum pagi ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, adakah pengaruh di Indonesia radikalisme itu? Radikalisme ini ada sejak masuknya Islam di Indonesia, bahkan semakin meningkat sejak satu era reformasi, ya, karena keran demokrasi sudah tidak dibatasi sehingga banyak aliran-aliran masuk ke Indonesia. Yang kedua, semakin berperannya gerakan Islam transnasional. Jadi kalau dulu kita hanya mengenal Nahdlatul Ulama, mengenal Muhammadiyah, tapi sekarang sudah banyak aliran-aliran, ada Wahabi, ada Syiah, ada HTI, ada Salafi dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke negara kita, ke Indonesia. Yang ketiga, terjadinya Arab Spring atau konstelasi politik di Timur Tengah. Bapak Ibu sekalian tentu sudah banyak tahu tentang negara-negara di Timur Tengah, baik itu di Lebanon, di Syria, di Irak dan lain sebagainya. Banyak negara-negara itu hancur karena tidak mengantisipasi gerakan radikalisme, baik itu dari sipil maupun non-sipil. Yang keempat, terus berlangsungnya okupasi atau kekejaman Israel. Jadi ini salah satu penyebabnya. Palestina terus ada konflik, dan itu membawa agama kadang-kadang. Padahal agama ini mengajarkan hidup harmoni, hidup kasih sayang. Tapi kenapa banyak pihak tertentu agama dibawa untuk menjadi alat kekerasan? Yang kelima, penggunaan kekerasan melawan terorisme. Jadi teror dilawan dengan teror juga, itu juga. Kemudian yang keenam adalah dominasi negara barat atau yang double standard. Jadi ada peran-peran dari negara-negara superpower. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apa bukti adanya peningkatan radikalisme? Nah ini. Buktinya adalah meningkatnya jumlah individu atau ormas Islam radikal setelah reformasi. Jadi setelah reformasi di Indonesia itu banyak masyarakat mendirikan ormas-ormas, bahkan individu-individu yang ikut gerakan radikal. Sudah anti Pancasila, anti NKRI. Ada yang mengatakan hormat bendera itu haram, lagu Indonesia haram dan lain sebagainya. Jadi ada individu, ada juga ormas yang memiliki pemahaman atau pemikiran yang radikal. Meningkatnya aksi terorisme dengan jaringan internasional. Jadi ada ISIS, ya. Jadi ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Ini yang terjadi karena meningkatnya aksi terorisme dengan jaringan internasional. Jadi banyak warga negara Indonesia yang ikut ISIS ini, ya, dan mereka didoktrin sehingga memiliki pemikiran-pemikiran yang radikal. Bukti adanya jaringan teroris internasional dengan mereka di Timur Tengah.
Jadi jaringan internasional di Timur Tengah itu mereka lakukan. Masih adanya paham yang ingin membentuk negara Islam. Jadi Indonesia ini kan negara bangsa. Religion, bukan religion state, tapi nation state, negara bangsa. Ini yang harus dipertahankan. Oleh karena itu ideologi Pancasila ini adalah jalan tengah ya, untuk mengayomi seluruh warga negara Indonesia yang berbeda-beda agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Tapi beberapa pihak tidak mengakui ideologi Pancasila, justru berkeinginan untuk mendirikan negara Islam. Nah, ini harus kita antisipasi gerakan-gerakan itu. Kemudian adanya dukungan mereka kepada tataran politis. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kalau sampai mereka itu besar, lalu menguasai parlemen atau menguasai kekuatan-kekuatan struktural pemerintah, ini yang sangat berbahaya. Nah, itu harus kita antisipasi. Semakin meningkatnya pengikut paham radikal Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah itu Masya Allah, negaranya hancur, rakyatnya banyak yang terbunuh, perang saudara, ya akibat pikiran-pikiran yang radikal. Semakin meningkatnya Muslim yang berjihad di luar negeri. Jadi banyak warga kita yang Muslim itu ikut ISIS yang kemarin. Nah, ini yang diamati oleh teman-teman di BNPT, teman-teman di Densus. Mereka memiliki data bahwa beberapa warga negara Indonesia itu direkrut oleh mereka. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, sekarang bagaimana proses masuknya? Satu, proses masuknya paham-paham radikal itu. Satu, para mahasiswa yang sudah kembali belajar dari Timur Tengah. Tapi ini perlu dicatat, bukan mahasiswa yang masuk dalam mahasiswa yang masuk dalam jaringan radikalisme, bukan mahasiswa yang studi di lembaga atau perguruan tinggi yang mengajarkan Islam aswaja atau sains. Tapi mereka masuk kepada lembaga di mana lembaga pendidikannya itu didoktrin dengan pikiran-pikiran radikal. Kemudian yang kedua adalah jaringan alumni mereka. Nah, ini yang cukup banyak berkembang karena memiliki jaringan alumni. Kemarin itu ada halaqah fikih peradaban di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Ada teman saya yang di Jakarta itu katanya kalau dia itu datang ke masjid, khotibnya itu marah-marah terus. Khotibnya itu ya nyala-nyalain Indonesia terus, menjelek-jelekan Indonesia katanya. Sampai pusing, ini gimana kok khotib suka mengajak perang terus gitu. Jadi sampai seperti itu. Jadi seharusnya ajaran agama itu untuk keteduhan, untuk keharmonisan, tapi kemudian dibawa untuk atau diperalat untuk kekerasan, itu yang tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah pemberian beasiswa untuk belajar di Timur Tengah. Jadi mereka itu ke Timur Tengah ya kadang-kadang memperoleh beasiswa. Keempat, bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi mereka itu setelah memperoleh dana lalu buat masjid, buat yayasan, bahkan mengatasnamakan pondok pesantren. Tapi tujuannya mereka bukan mendidik warga negara untuk menjadi baik, tapi menjadi penggerak radikalisme yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima
ajaran atau pengalaman mantan pejuang Islam di Afghanistan, Syria dan Libya. Ya ini kan Afghanistan, Syria, Libya itu kan negara konflik. Sehingga dibawa ke Indonesia, akhirnya mereka memiliki pemahaman yang radikal. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keempat, mengapa radikalisme mudah masuk? Ini satu alasannya. Jadi paham-paham radikalisme ini mudah masuk ke Indonesia. Satu, Indonesia berpenduduk Islam terbesar di dunia. Jadi mereka mengatasnamakan Islam, lalu memiliki ajaran yang sesungguhnya ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa fakta orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu, ya ternyata mereka ajaran, ya, pengetahuan tentang Islam, pengetahuan tentang ajaran agama itu sangat dangkal. Ada yang dari alumni ITS kan itu, ada yang dari alumni ilmu-ilmu umum, bukan ilmu-ilmu agama, sehingga ajaran agama itu disalahgunakan. Yang kedua, pemahaman tentang Islam yang letterlek, dangkal, sempit, fanatik, ta'assub gitu, fanatik. Jadi tekstual, mereka memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis dan lain sebagainya. Padahal untuk memahami tafsir Al-Quran, memahami teks-teks hadis itu bagi alumni pondok pesantren itu cukup berat, cukup lama. Harus menguasai ilmu nahwu sarafnya, harus menguasai ilmu balaghahnya, harus menguasai asbabun nuzulnya. Jadi banyak literatur yang harus dipelajari. Jadi tidak mudah memahami ayat-ayat Al-Quran secara tekstual. Yang ketiga, pemahaman literal terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi tekstual, mereka memahami Al-Quran dan hadis. Gitu. Kayak qatilul musyrikin, qatilul kafirin, langsung diartikan itu bunuh gitu. Nah ini yang bahaya, padahal ayat-ayat itu ada asbabun nuzulnya. Kenapa ayat itu turun seperti itu? Nah oleh karena itu orang harus menafsirkan Al-Quran dan hadis itu kepada ahlinya. Jangan menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pikirannya. Yang keempat, kemiskinan dan kebodohan umat Islam. Ini karena saya Muslim, jadi saya banyak bicara tentang yang Islam. Bukan berarti agama yang lain itu tidak ada yang radikal, ada. Ya karena mayoritas di Indonesia ini adalah agama Islam, sehingga saya menyampaikan ya karena masih adanya kemiskinan dan kebodohan. Kemudian yang kelima, adanya ketidakadilan dalam berbagai sektor kehidupan, termarginalisasi di Indonesia dan di dunia. Jadi kita ini perlu berikhtiar dan berusaha bagaimana keadilan itu tercipta, bagaimana keadilan itu terlaksana, baik di bidang pendidikan, baik di bidang ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Ini perlu. Sehingga ketika kita menegakkan keadilan di negara Indonesia ini, maka kita itu termasuk orang yang menurunkan angka radikalisme di Indonesia. Yang keenam, masih lemahnya penerapan hukum positif. Jadi dalam kajian itu kadang-kadang hukum itu tumpul kepada yang kuat, tapi
keras, ya, tajam kepada yang lemah. Ini perlunya keadilan hukum positif di Indonesia. Yang ketujuh, pesatnya perkembangan teknologi informasi, peran media massa, peran elektronik dan media sosial. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, kita sekarang harus bisa memanfaatkan media sosial ini. Jangan sampai dimanfaatkan media sosial itu oleh pihak-pihak yang berpikiran radikal. Oleh karena itu bagi masyarakat yang memiliki pemikiran-pemikiran wasatiyah, moderat, itu harus terus disampaikan. Nah, misalnya sekarang karena saya ini di Nahdlatul Ulama, ada dua agenda besar Nahdlatul Ulama. Pertama, akan ada Religion 20, jadi pertemuan tokoh-tokoh agama sedunia dalam waktu dekat. Dan yang kedua adalah ada halaqah fikih peradaban, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Ya, ini dalam rangka supaya media sosial, media informasi kita kuasai untuk hal-hal yang positif. Yang kedelapan, berlanjutnya kolonialisme atau penjajahan. Ya, alhamdulillah Indonesia ini sudah aman. Jadi penjajah sudah tidak ada, Belanda sudah tidak ada, Inggris sudah tidak ada, Jepang sudah tidak ada. Nah, jadi jangan sampai ada bangsa lain atau negara lain yang menjajah Indonesia. Dan ini adalah tugas dari TNI, tugas dari Polri. Yang kesembilan, agresifnya gerakan radikal di Timur Tengah yang didukung dengan kekuatan dana besar. Nah, di situ ini yang mengakibatkan mereka itu masuk dalam kelompok radikal karena memang ada dana di situ. Nah, sehingga perlu pihak-pihak terkait seperti ya Bea Cukai, Angkasa Pura dan lain sebagainya itu mendeteksi ya, supaya gerakan-gerakan yang dari luar negeri yang akan merusak Indonesia atau yang akan mengadakan gerakan-gerakan radikal di Indonesia itu harus perlu diantisipasi. Ya. Ada makalah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jildil masalih. Jadi menolak kemafsadatan, menolak kerusakan di Indonesia itu harus didahulukan. Di situ. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kelima sekarang, bagaimana menghambat atau menghapus gerakan radikalisme ini? Caranya, pecahkan masalah yang menjadi sumbernya. Satu, luruskan dan tingkatkan pemahaman tentang Islam yang benar, damai, sejuk, tingkah kasih. Jadi kalau ada orang Islam mengajarkan agama itu keras gitu, sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit hancurkan, saya kira itu bukan ajaran Islam. Islam itu mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kedamaian. Islam itu mengajarkan kesejukan, ukhuwah, persaudaraan, persahabatan. Itu Islam. Jadi kita harus mendoktrin warga negara kita bagaimana memahami ajaran Islam yang benar. Ada ayat Al-Quran yang perlu kami sampaikan di forum ini. Di dalam ayat Al-Quran itu di surat Hud dikatakan, dijelaskan di sini, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Nah,
Di sini ada penjelasan, huwa ansya'akum minal ardi. Manusia ini diciptakan dari tanah. Wasta'marakum fiha. Dan manusia itu diminta untuk memakmurkan yang ada di bumi ini. Jadi kata-kata memakmurkan itu bukan merusak, tapi memakmurkan itu bagaimana mewujudkan kemaslahatan, membangun pendidikan, membangun ekonomi, membangun infrastruktur, membangun keamanan, dan lain sebagainya. Seharusnya begitu. Jadi kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bukan untuk membuat kerusakan, tapi diciptakan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan di forum-forum kalau ada teman-teman TNI, Polri, ya sahabat-sahabat itu. Sebenarnya kata Rasulullah, manusia ini yang dibutuhkan itu 3. Salasatun laisa laha nihayatun. Ada 3 hal yang sangat dibutuhkan. 1, al-amnu, keamanan. Oleh karena itu ketika sahabat-sahabat dari TNI Polri, sahabat-sahabat dari Intel, ini bekerja untuk menjaga stabilitas keamanan, berarti dia itu sudah melakukan ajaran agama. Dan dia melakukan pekerjaan nilai-nilai ketuhanan yang harus dilaksanakan. Al-amn. Yang kedua, was-sihah, kesehatan. Sehat secara jasmani, juga sehat kepada secara rohani. Nah, oleh karena itu saya juga Bapak-bapak sering memberikan ISQ. Jadi ada kecerdasan intelektual. Bagaimana intelektual kita ini menjadi baik. Ada kecerdasan emosional. Bagaimana emosional kita ini bagus. Dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Di Indonesia ini warganya harus hidup beragama, harus memiliki nilai-nilai spiritualitas. Nah, kalau ketiga hal ini, kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual kita jalankan, maka akan terwujud kemaslahatan itu. Jadi orang itu harus sehat, wasihah di situ. Yang ketiga adalah wal kifayah, kesejahteraan. Oleh karena itu kita harus berupaya, berikhtiar bagaimana membangun ekonomi, pemerataan ekonomi. Yang kuat mengayomi yang lemah, yang kaya harus juga mengayomi kepada yang miskin. Bahkan kalau di tingkat negara, negara superpower, jangan egois, harus juga mengayomi kepada negara-negara yang kecil. Ada istilah minoritas dan mayoritas. Ketika umat Islam mayoritas di Indonesia, maka juga harus mengayomi kepada yang minoritas. Di daerah-daerah juga begitu. Umpamanya di sini mayoritas Kristen, maka yang Kristen juga harus mengayomi kepada yang minoritas. Ada di sini mayoritas Hindu, yang Hindu juga harus mengayomi yang minoritas. Inilah para hadirin yang disebut membangun peradaban. Ini penting diamalkan oleh kita. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan ekonomi umat muslim. Ya, terus kita berupaya. Yang ketiga, wujudkan keadilan di semua sektor ekonomi, sosial, politik. Yang keempat, terapkan hukum positif secara optimal dan profesional. Dan yang kelima, optimalkan kemajuan teknologi IT untuk sebarkan ajaran Islam yang damai, saling menghargai, saling kasih, dan saling menyayangi. Para hadirin, ada buku yang namanya Clash of Civilization. Nah, ketika ada perang dingin dulu antara Uni Soviet ini dengan Amerika, dan sekarang sudah tidak ada, menjadi Rusia.
ada tokoh yang membuat buku namanya Clash of Civilization. Kita ini di era-era sekarang akan menghadapi 3 tantangan. Yang pertama adalah war of perception, perang persepsi. Nah, sehingga kita ini harus berupaya meluruskan persepsi-persepsi yang tidak benar. Baik itu tentang ajaran Islam, baik itu tentang negara, baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang pemerintahan. Jadi kita ini harus rajin-rajin meluruskan opini-opini yang tidak benar, karena khawatir terjadi war of perception itu tadi, perang persepsi yang salah. Yang kedua adalah war of economics, ya, perang ekonomi. Jadi kalau sekarang itu ada istilah gerakan kapitalisme, gitu. Nah, ini harus diupayakan solusi-solusinya bagaimana ekonomi itu merata, ekonomi itu juga bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya, yang kaya bagaimana zakatnya dikeluarkan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, cegah umat Islam untuk berjihad di negara konflik. Jadi menurut saya harus antisipasi. Jangan sampai umat Islam yang ada di Indonesia ini dibawa kepada negara konflik untuk berjihad di sana. Karena nanti pulangnya mereka itu akan didoktrin oleh pikiran-pikiran di negara konflik, datang ke Indonesia ya terus melakukan konflik, melakukan gerakan-gerakan radikalisme itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah kembangkan pemikiran, ya. Satu, Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi di sini ada penjelasan laisal islamu aqidah wasyari'ah faqat, walakinnal islam dinul ilmi wat thaqafah wa dinul adabi wal hadarah wa dinut tamaddun wal insaniyah. Nah, Islam bukan hanya agama teologi dan ritual ibadah saja, akan tetapi Islam adalah agama pengetahuan, peradaban, budaya, dan agama kemanusiaan. Nah, ini yang harus diberi pemahaman kepada saudara-saudara kita yang terpapar radikalisme. Anda memiliki pemikiran radikal seperti itu, ya karena sampean itu tidak tahu sebenarnya Islam itu apa. Nah, oleh karena itu pemikiran-pemikiran Islam rahmatan lil alamin seperti ini perlu dikembangkan. Para hadirin, saya punya pengalaman. Ketika ada bom Bali dulu, kalau tidak salah sekitar tahun 2002. Saya ini termasuk orang yang diutus ke Inggris. Ya, dapat utusan ke Inggris, ada di Macfield Institute of Higher Education. Nah, kerjaan saya itu di samping workshop, ceramah ke daerah-daerah, ke Leicester, ke Birmingham, ke Oxford University, Leicester University, Manchester, dan lain sebagainya. Kita menjelaskan Islam, diskusi tentang Islam ini. Ternyata orang-orang Barat itu ketika ada bom-bom di Indonesia, itu sudah menganggap, wah, Islam di Indonesia ini Islam radikal. Gitu. Dan mereka melakukan riset, kadang-kadang risetnya di Timur Tengah. Pak Kiai, saya sudah melakukan riset nih kepada warga umat Islam yang ada di Timur Tengah. Pelajarannya ini, pemahamannya tentang jihad ini, dan lain sebagainya. Nah, jihad itu menurut pemikiran mereka itu adalah perang begitu. Setelah saya sampaikan bahwa menurut pemahaman saya, menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah, menurut pemahaman Nahdlatul Ulama, jihad itu bukan hanya perang. Orang mencari ilmu itu jihad. Orang mencari ekonomi untuk keluarganya itu jihad. Orang mengabdi di pemerintahan itu jihad. Orang jadi TNI, jadi Polri, mengabdi kepada negara, itu adalah jihad.
Jangan dipersepsikan jihad itu membunuh orang, perang, menyakiti orang. Wah, ini baru saya dapat pemahaman Islam yang seperti ini katanya. Jadi gitu. Nah, oleh karena itu memang sangat penting kita memberikan pemahaman Islam yang benar kepada mereka. Kemudian yang kedua, tentang insaniyah, tentang kemanusiaan. Mengapa dulu Ki Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, mereka tidak fanatik kepada satu agama, tapi merangkul seluruh agama? Karena yang dipandang oleh Gus Dur itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Manusia ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang mulia, yang harus dimuliakan. Nah, di sini tentang insaniyah itu, manusia ini sebenarnya dari bahasa Arab, yaitu dari insan, dari anas, anis, anisa, insan. Artinya harmoni, intim, akrab, bersahabat, saling menyukai dan mencintai antar satu dengan yang lain. Jadi ikrah, kekerasan, syiddah, radikal, tatarrub, ekstrim, dan irhab, teror adalah musuh insaniyah. Jadi kalau ada masyarakat atau warga negara yang memiliki pemikiran-pemikiran itu tidak memiliki sifat-sifat insaniyah namanya. Nah, di sini para hadirin yang perlu kita pahami bersama dan kita sosialisasikan. Kemudian yang ketiga adalah NKRI dan Pancasila merupakan keputusan final yang wajib kita pertahankan. Jadi jangan diberi ruang orang-orang yang akan mengganti ideologi Pancasila, mengganti menjadi negara khilafah, mengganti negara ini menjadi negara Islam, negara agama. Jangan diberi peluang. Karena kalau mereka diberi peluang lalu besar dan kita berbeda dengan mereka, ya kita akhirnya yang dibunuh oleh mereka. Nah, sehingga sosialisasi, halaqah, seminar, dan diskusi-diskusi ini harus kita kembangkan, bukan hanya di tataran nasional, di tataran provinsi, kabupaten, sampai kepada tingkat desa. Itu perlu kita sosialisasi seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, siapa yang dapat berperan untuk hambat cegah radikalisme? Nah, siapa yang? Tentunya yang pertama adalah instansi pemerintah. Jadi mulai dari pusat dan daerah. Kita ini kalau di dalam Islam itu sudah jelas, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita ini harus taat kepada Allah, Rasulullah, wa ulil amri, pemerintah di sini. Oleh karena itu, insya Allah, sepengetahuan saya tidak pernah Nahdlatul Ulama itu makar kepada negara. Yang kedua adalah politisi pusat dan daerah. Ya, karena mereka yang membuat regulasi, membuat undang-undang. Yang ketiga penegak hukum, ya polisi, hakim, jaksa, dan juga TNI. Yang keempat adalah para ulama, tokoh masyarakat, guru, dan santri sendiri. Ya, ini harus ikut mensosialisasikan. Yang kelima adalah insan media dan sponsornya. Jadi pengaruh media ini luar biasa. Makanya kita juga harus melakukan pendekatan kepada insan-insan media. Yang keenam adalah para dermawan, donatur. Jadi jangan sampai para donatur, para dermawan, orang-orang kaya itu ngasih hartanya untuk gerakan radikalisme. Tapi justru bagaimana orang-orang yang kaya, orang-orang yang dermawan, para donatur itu mari dibantu para aktivis-aktivis kebaikan negara ini, ya, pejuang-pejuang negara ini dibantu. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Yang ketujuh adalah tantangan ke depan dan opsi kebijakan. Di dalam negeri, satu, tingkatkan dan perluas program deradikalisasi dengan pendekatan lunak dan manusiawi sesuai hukum yang berlaku. Jadi perlu sosialisasi deradikalisasi. Ini harus kita lakukan terus ke kampus-kampus, ke mahasiswa, ke pelajar-pelajar. Oleh karena itu saya kebetulan juga ngajar di kampus, saya selalu mengingatkan kepada anak-anak didik saya, kepada mahasiswa, jangan sampai Anda ikut kepada gerakan-gerakan radikal. Yang kedua adalah optimalkan pemanfaatkan lembaga pendidikan formal dan non-formal. Jadi harus masuk. Nah, oleh karena itu TNI, Polri, kemudian pejabat-pejabat negara ini mari turun ke bawah. Datangi siswa, datangi mahasiswa, datangi pondok pesantren, datangi yayasan, dan lain sebagainya. Kita buat program-program yang humanis. Nah, kalau saya itu sekarang lagi konsentrasi kepada SDGs, Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Jadi semua teman-teman dari pihak-pihak terkait saya ajak bersama-sama di situ. Ya insya Allah lah dengan komunikasi, dengan ketemu, ngopi, ngobrol itu lebih menyentuh, ya, lebih menyentuh. Pendekatan-pendekatan yang harmonis, ya, pendekatan-pendekatan kemanusiaan. Jadi jangan dijauhi mereka itu. Yang ketiga adalah agar pemerintah memberikan perhatian kepada para alumni yang ada di Timur Tengah itu juga. Yang radikal-radikal maksudnya alumni Timur Tengah yang sudah terpapar. Supaya mereka jadi khotib, jadi penceramah. Masa jadi penceramah negaranya dijelek-jelekkan? Kan seharusnya bagaimanalah solusi negara Indonesia ini diperbaiki bersama-sama. Karena tidak ada di dunia ini yang sempurna. Manusia ini penuh dengan kekurangan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya kekeliruan. Jadi tidak ada manusia itu yang perfect, yang hebat kesemuanya, enggak ada. Oleh karena itu perlu saling menasehati, saling memberi, saling menerima dengan nilai-nilai persaudaraan dan persahabatan. Yang keempat, upayakan ada dialog intensif reguler antar organisasi ormas Islam khususnya yang radikal untuk meredusir perbedaan dengan merumuskan hal-hal yang baik. Ya, merumuskan masalah esensial dan non esensial yang dapat disepakati. Apa kamu itu kok mau mendirikan negara khilafah? Kan mereka tahayul. Ini dunia ini nanti akan begini, akan begini. Kejadian yang tidak jelas itu, prediksi-prediksi yang mereka sampaikan. Nah itu ajak dialog mereka itu. Mari kita melihat realita. Dan bagaimana kita membangun negeri ini dengan baik. Pancasila ini sudah final, hasil kesepakatan pendiri negara. Harus kita rawat bersama-sama. Kemudian satukan posisi dalam hadapi masalah-masalah kontemporer. Jadi perlu, ini persoalan ekonomi, ini persoalan hukum, ini persoalan pendidikan. Mari kita diskusikan bersama dengan baik. C. Satukan posisi dalam kegiatan perbaikan citra Islam di mata internasional. Oleh karena itu para hadirin NU dan Muhammadiyah khususnya sebagai ormas yang besar di Indonesia ini selalu koordinasi. Ya, bagaimana citra Islam di Indonesia ini baik. Karena umat Islam di Indonesia ini terkenal dengan santun, adat ketimuran dan lain sebagainya. Kalau bahasanya Kiai Haji Maimun Zubair itu, Islam di Indonesia ini tidak seperti Islam di Timur Tengah.
Kalau Islam Timur Tengah itu kan seperti pohon kurma tegak gitu, tegak. Tapi kalau Islam yang ada di Indonesia ini seperti padi, flamboyan gitu. Oh, ada orang seperti ini, ya mari bersama-sama kita openi. Jangan dibenci. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian di luar negeri, ini yang terkait dengan sahabat-sahabat atau teman-teman yang biasa keluar negeri. Satu, tingkatkan kerjasama dengan negara-negara sumber radikalisme, baik itu pemerintah, LSM, ormas Islam, yayasan, penyandang dana. Jadi memang perlu disapa. Nah, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalid Stakuf itu seringkali ke Timur Tengah, berkunjung ke Mesir, ke Arab Saudi, yang membicarakan tentang ini. Yang kedua, tingkatkan kerjasama regional dan internasional untuk rumuskan strategi hadapi gerakan radikal secara damai, lunak, adil, dan manusiawi. Nah, akan tetapi juga jangan terlalu lentur ya. Kalau toh memang sudah jelas mereka itu betul-betul terbukti dan membahayakan kepada warga negara atau negara, ya harus ditangkap. Akan tetapi dialog-dialog secara manusiawi itu perlu terus dikembangkan. Yang ketiga, tingkatkan peran negara Republik Indonesia dalam diplomasi global, dalam mewujudkan perdamaian dunia, khususnya dalam atasi sumber konflik yang mengarah pada gerakan radikalisme. Ya termasuk saya juga beberapa kali dengan Menteri Luar Negeri itu ketemu, bahkan diajak untuk jalan sehat bersama kedutaan Palestina karena mendukung kepada Palestina supaya merdeka, damai, ya tanpa membenci kepada Israel dan lain sebagainya. Nah itu perlu ya dikembangkan sehingga diplomasi yang dilakukan oleh negara Indonesia ini mewujudkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang terakhir pesan kami yang penting mari kita tingkatkan ikhtiar keamanan. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Panglima TNI, oleh Kasat, apa yang dilakukan oleh Jenderal Andika dan Pak Dudu untuk mengantisipasi kelompok-kelompok radikalisme yang ada di Indonesia itu. Dan mereka tegas. Seluruh komponen, seluruh TNI ini harus bersatu. Jangan sampai tercerai-berai. Dukung pimpinan Anda. Dukung beliau-beliau itu. Karena yang difikirkan itu adalah keamanan. Kalau kelompok-kelompok radikalisme, kelompok-kelompok terorisme berkembang di Indonesia dan mereka besar, naudzubillah, kalau sampai ada prajurit TNI, ada prajurit dari kepolisian, ada pejabat-pejabat pemerintah ikut di dalamnya, naudzubillah, itu makin berbahaya. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu harus didahulukan. Ini penting. Nah, oleh karena itu ketaatan kepada pimpinan atasan itu sangat penting di sini. Karena dalam rangka menjaga al-amn, stabilitas keamanan. Kalau negara ini sudah tidak aman, yang rugi itu bukan hanya pejabat, tapi warga negara. Ekonomi hancur, infrastruktur hancur, dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Kemudian kesehatan rohani dan jasmaninya, dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Kalau benar ini
Ya bukan kelebihan kami, tapi ini semata-mata fadl dari Allah, barakah dari guru-guru kami, dan kalau salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.